Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengutamakan segala nikmat Islam, segala nikmat agama, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang Masjid Jami Al-Aqwam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sehingga akhir zaman telah mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan ceramah kuliah subuh ini yang akan disampaikan kepada Bapak Haji Muklasir yang telah berada di tengah-tengah kita ini. Mari kita silakan kuliah subuh ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa takbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqwam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya Allah menciptakan makhluk dan seluruh isi dunia, terutama manusia yang diciptakan Allah paling sempurna di dunia. Dinyatakan oleh Allah di dalam surat Hatim yang sudah kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur dengan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka pada kesempatan pagi hari ini rasa-rasanya kita merasa dilematis dan ironis di akhir-akhir ini, betapa kita dalam kehidupan keluarga itu banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya Pak ya. Kemudian di dunia pendidikan itu dikejutkan dengan peristiwa yang sungguh memalukan. Ada guru yang tidak sepantasnya berlaku terhadap muridnya. Dan juga baru saja kita saksikan TNI Polri alat negara itu saling bertengkar
Dan ini konon memang sudah lama kejadiannya, sehingga berulang dan berulang kali sampai puluhan kali. Bahkan juga di pucuk pimpinan negara itu dengan berbagai kepentingannya, mungkin kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, akhirnya juga yang terjadi adalah saling mengklaim dan juga memvonis. Mengklaim kelompoknya yang paling benar dan memvonis orang lain atau kelompok lain yang bersalah. Akhirnya berkepanjangan dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, berbangsa dan bernegara. Kita serba ironis dan dilematis jadinya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Maka pada ba'da subuh ini kita kembali akan bertadabbur Al-Quran. Kita melihat, kita menyimak surat At-Taubah, surat ke-9. Mungkin yang memegang Al-Quran bisa melihat surat ke-9 ayatnya 105. Kembali akan kita coba untuk memahami, untuk menafsirkan dan mentadabburi. Kita baca sama-sama dengan mengikuti, atau mungkin yang memegang Al-Quran bisa kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Kalau masih ingat, mudah-mudahan masih ingat dalam benak kita, dulu sudah kita bahas bahwa iman dan takwa itu bukan sekedar ucapan di bibir atau di mulut, tapi di samping kita iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dengan mulut, tapi juga yaqinun bil qalbi. Itu banyak, meyakini di dalam hati. Jadi apa yang kita ucapkan itu benar sampai ke hati, sampai ke sanubari. Dan tidak cukup sampai sanubari, sampai hati, tapi harus af'alun bil a'mal. Nah, ini puncaknya, harus dibuktikan dengan beramal. Nah, maka surat At-Taubah ayat 105 ini diawali dengan kata waqul i'mal. Waqul, qul adalah fi'il amar kalau menurut nahwu sorofnya ini. Qul adalah fi'il amar yang isinya perintah. Kalau dikatakan qul, itu artinya dan katakanlah hai Muhammad. Artinya kalau diperintahkan kepada Nabi Muhammad tidak berhenti sampai hanya Nabi Muhammad saja,
Nah, tentu berlaku pula kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga i'malu, ini masih juga fi'il amar jamak. I'malu, bekerjalah kamu, beramallah kamu, beramallah kamu, bekerjalah kamu, beraktivitaslah kamu. Fasayarallahu amalakum, maka pasti Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu, dan para rasul Allah, para utusan Allah. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perintah beramal jadi identik bahwa Allah menciptakan manusia selama masih hidup. Hidup itu sendiri adalah tandanya bergerak. Jadi kalau masih bergerak itu masih hidup. Kalau sudah tidak bergerak berarti ya sudah habislah, antara ruh dan jasad sudah terpisah. Itu artinya sudah mati. Maka perintah Allah, segala amal, baik itu ibadah maksud maupun ibadah sosial, itu apapun yang berbentuk perintah Allah identik dengan gerak. Sholat itu sendiri identik, filosofinya sholat adalah gerak. Kita sholat itu dari berdiri menghadap kiblat, kemudian angkat tangan, takbir, kemudian rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk, sujud lagi, 1 rakaat. Nah, bagi orang yang ahli mencermati ilmu ukur, itu akan diukur sudut-sudutnya. Karena memang Rasulullah menyampaikan sholat itu ditentukan, kesempurnaan sholat itu ditentukan 2 hal yang paling menentukan. Yang pertama bacaannya benar, yang kedua gerakannya benar. Bacaannya benar, gerakannya tidak benar, maka tidak sempurna. Sebaliknya gerakannya benar tapi bacaannya tidak benar juga tidak sempurna. Maka dua-duanya harus sempurna. Nah, kalau bagi orang yang ahli ilmu ukur, maka akan diukur berdiri itu sudutnya berapa derajat? 180 derajat. Kemudian rukuk itu 90 derajat. Kemudian sujud 45 derajat 2 kali. Jadi 90, 180. Jumlahnya berapa derajat? 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan lingkaran. Artinya apa? 1 rakaat kita itu sama dengan lingkaran. Oh, kalau itu sama dengan bumi. Bumi itu juga berputar. Jadi filosofinya Allah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lain itu sesungguhnya semua bergerak. Itu tandanya masih hidup. Termasuk ibadah haji, tawaf, sa'i, semua bergerak. Nah, maka sesungguhnya intinya Allah perintahkan i'malu, bergeraklah, bekerjalah, beraktivitaslah, jangan berhenti. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan kejadian-kejadian di kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, bernegara, semua sesungguhnya sudah bergerak. Nah, cuma bergerak yang bagaimana? Bergerak yang bermanfaat atau bergerak yang jahat? Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa di dalam ayat tersebut kemudian ditegaskan oleh Allah, fasayarallahu amalakum. Beramallah kamu, pasti Allah akan melihat. Nah, kalau Allah melihat itu bukan sekedar diperhatikan, dilihat saja, tapi tentu akan diberikan
kompensasinya, konsekuensinya orang beramal. Dan ditegaskan di surat Az-Zalzalah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal baik khairan yarah, walaupun mithqala dzarrah, sebesar, ada yang menafsirkan biji sawi, atau sebesar dzarrah itu sebesar atom yang sangat kecil. Ini menggambarkan betapa nilai amal walaupun sekecil apapun, kalau amal itu baik pasti akan mendapat balasannya. Sebaliknya, siapa saja yang beramal syarran, buruk, jahat, sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Ini sangat jelas bahwa tentu diperintahkan oleh Allah untuk beramal itu bukan sekedar beramal, tapi tentu beramal yang mempunyai makna, bukan sekedar materi amal atau materi pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan kita sehari-hari itu juga melambangkan amal perbuatan kita. Ada orang yang sebagai pedagang, nah tentu pekerjaannya berdagang. Ada yang sebagai pegawai kantor, ya pekerjaannya di kantor. Ada yang sebagai driver, pengemudi, ya pekerjaannya mengemudi. Kalau baik itu mengemudi mobil maupun pesawat sekalipun. Ada yang pekerjaannya memang sebagai pimpinan negara, pejabat negara, ya tentu bekerjanya adalah untuk mensejahterakan rakyat, mestinya seperti itu. Nah maka di dalam bekerja itu tentu harus dipertimbangkan bukan sekedar materi pekerjaannya, tetapi esensi, makna dari pekerjaan itu sendiri. Masih ingat di benak kita bahwa bekerja itu akan bermakna setidaknya kalau memiliki 5 as. Masih ingat Pak? Ibu-ibu masih ingat? Yang pertama, bekerja keras. Jadi kalau bekerja jangan malas, harus bersemangat, kerja keras. Terus yang kedua apa? Bekerja cerdas. Cerdas itu Pak. Jadi bekerja keras disertai bekerja cerdas. Cerdas itu artinya tidak asal bekerja, tapi berpikir apa hasil atau dampak dari pekerjaan itu. Kalau saya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, apa akibat dari pekerjaan itu? Itu orang cerdas namanya. Nah, Rasulullah begitu. Fatonah itu adalah cerdas, bukan pandai, bukan pintar. Cerdas itu artinya berpikir akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, bekerja tuntas. Ya. Tuntas itu tidak tanggung-tanggung ya, Pak. Tidak setengah-setengah. Ya. Sebab kalau setengah-setengah itu nggak enak. Begitu nggak enak. Jadi harus tuntas, jangan nanggung. Sama seperti masak nasi ibu-ibu. Masak nasi itu kalau setengah matang namanya apa? Iya, magel. Tahu magel? Oh ya, magel itu mentah enggak, matang juga enggak. Kalau dimakan gimana? Sakit perut, ya mules. Kalau dijual laku enggak kira-kira? Enggak laku. Tapi kalau matang walaupun itu bubur, nah ada harganya. Nasi yang bagus itu
ada harganya. Atau mentah sekalian, beras itu masih laku. Nah maka bekerja itu juga jangan nanggung, jangan mager. Nah jadi kerja tuntas itu keberapa? Oh ketiga. Kemudian yang keempat itu kerja berkualitas. Jadi kerja berkualitas itu melihat hasil dari pekerjaan. Tadi bukan sekedar materi pekerjaannya, tapi esensi atau makna, nilai dari pekerjaan itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Itu baru berkualitas namanya. Jadi kalau pekerjaan itu masih belum bermakna, belum ada manfaatnya baik bagi dirinya maupun orang lain, bahkan mencelakakan dirinya, mencelakakan orang lain, membuat onar dan lain sebagainya, itu justru bukan berkualitas pekerjaan itu, tapi malah pekerjaan yang sia-sia, yang mubazir. Nah maka yang keempat adalah pekerjaan harus berkualitas. Dan yang terakhir, yang kelima, ya bekerja dengan ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas, tapi ini kan gampang susah. Untuk bekerja ikhlas itu kan tidak semudah apa yang diucapkan. Ikhlas itu memang misteri, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang lain ya hanya melihat lahirnya, fisiknya, tapi bagaimana hakikat dari pekerjaan seseorang itu yang paling tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu. Katanya terhindar dari dua pam kalau orang ikhlas itu. Yang pertama pamrih, yang kedua pamer. Nah, kalau masih ada pamrih itu artinya mengharapkan imbalan dari selain Allah, itu pamrih. Nah, padahal di ayat tadi fasayarallah. Jadi kalau sudah beramal itu cukuplah Allah yang menyaksikan, melihat, memberikan imbalan. Biarlah Allah saja. Orang lain mau memberi imbalan atau tidak, itu kan hanya sekedar di dunia saja. Tapi hakikatnya bahwa yang akan melihat, yang akan memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasayarallah itu di situ. Nah maka sekarang mengapa terjadi gonjang-ganjing? Karena kita cermati memang rata-rata umumnya manusia itu kalau beramal, bekerja itu ada tendensi, ada maksud bekerja di mana saja. Orang akan semangat. Sekarang yang jadi masalah saling cemburu ya, cemburu istilahnya, cemburu sosial katanya. TNI dan Polri katanya cemburu, katanya gitu. Tapi mungkin ya tidak semua TNI Polri ya. Itu kan penilaian gitu kan. Ada yang anggota Polri atau TNI? Ada nggak? Ini bukan institusinya sebenarnya, tapi kan oknumnya. Maka Pak Habibie komentar kemarin, sesungguhnya akar masalahnya itu lebih kepada pribadi ya, bukan institusinya. Itu menurut Pak Habibie kemarin waktu diwawancara. Jadi mengapa sampai memuncak itu berawal dari masalah pribadi. Itu kan juga tidak lepas dari tadi masalahnya adalah cemburu sosial yang satu itu dianggap kesejahteraannya bagus, kemudian yang lain merasa diabaikan, merasa kurang diperhatikan, maka akhirnya terjadilah seperti itu. Di mana-mana kalau sudah terjadi pertentangan, perlawanan, permusuhan, itu pasti ada sesuatu yang tidak merasa tidak adil.
Dan itulah akar masalahnya. Maka kembali lagi bahwa kalau manusia hamba Allah ini melihat pertamanya, cukuplah Allah nanti yang akan melihat. Jadi kalau kita berbuat, beramal, itu biarlah nanti yang menyaksikan Allah. Jadi pamernya hanya kepada Allah. Kalau kepada Allah silakan pamer sepuas-puasnya, sebaik-baiknya, pamer silakan. Atau pamrih ya satu-satunya yang boleh adalah kepada Allah. Kalau hanya kepada manusia nanti tertipu. Karena kalau kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kemudian nanti gantian, kalau saya butuh pertolongan dia ganti nolong saya. Ya kalau masih bisa, masih mampu, maka sesungguhnya kita boleh pamrih, tapi satu-satunya pamrih adalah kepada Allah. Nah ini yang sesungguhnya perlu kita evaluasi, mengapa di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan di negeri ini, ya konon katanya menghadapi 2014, katanya 2013 ini tahun politik katanya begitu. Itu kan hanya penilaian manusia. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada aturan-aturan atau perintah-perintah Allah. Fasayarallahu amalakum, maka Allah pasti akan memperhatikan, akan melihat pekerjaan itu. Jadi pekerjaan tadi supaya bermakna, bukan sekedar asal-asalan saja. Kemudian di lanjutannya itu wa rasuluhu wal mu'minun. Rasul Allah juga akan menyaksikan, akan melihat. Jadi walaupun Rasul sudah tidak ada, kita sudah tidak ketemu dengan Rasul Allah, tapi mengapa setiap saat kita juga membaca sholawat? Bahkan di dalam sholat, itu kalau kita perhatikan sholawat kita itu berbeda redaksinya dengan sholawat di luar sholat. Di akhir tahiyat itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan itu sholawatnya itu seakan-akan kita masih berhadapan dengan Nabi. Assalamu alaika. Nah, itu kan berarti kita berhadapan dengan Nabi. Mengapa Rasulullah mengajarkan sholawatnya itu, sholawat dan salamnya itu seperti itu? Nah ini bermakna berarti walaupun Rasul sudah tidak ada, tetapi tetap kita akan berkomunikasi. Dan kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, ke Madinah ya Pak ya, di Madinah itu setelah ke Raudhah, kemudian nanti keluarnya akan sekaligus berziarah kepada makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, berjejer gitu Pak ya. Kalau yang sudah berziarah ke sana umroh atau haji, nah itu kan juga salamnya adalah salam assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi seakan-akan walaupun sudah meninggal, sudah wafat, tetapi seakan-akan kita masih berkomunikasi. Itulah maka Rasul pun juga nanti akan tetap memperhatikan, kemudian sampai akhir kiamat nanti juga satu-satunya yang berhak memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita setiap saat membaca salawat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, orang bakhil itu bukan orang yang pelit terhadap harta, tapi orang bakhil itu kalau disebut nama Muhammad maka mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau membaca salawat Allahumma sholli wa barik alaihi. Nah, jadi itu artinya bahwa kita tetap berkomunikasi dengan para Rasul Allah. Kemudian wal mu'minun, kalau Allah sudah melihat amal kita, perbuatan kita, dan Allah nanti yang akan membalasnya, kemudian Rasul juga tetap memperhatikan, menilai, dan juga orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini akan melihat
kembali lagi kualitas dari amal perbuatannya. Nanti yang akan dilihat oleh orang itu kan hasil dari perbuatan atau amalnya. Mengapa jadi calon ma'ruf? Ya karena perbuatannya masing-masing belum memenuhi syarat sebagai amal atau perbuatan yang berkualitas tadi, yang bermakna. Masih mengharapkan sesuatu, masih ada tujuan-tujuan tertentu, entah itu sebagai pegawai, sebagai pedagang, sebagai pemimpin negara. Kalau memang pekerjaannya itu benar-benar sudah berkualitas, bermakna, nah maka nanti orang beriman juga akan menyaksikan hasil dari perbuatan, manfaatnya itu akan dirasakan. Kemudian lanjutannya ditegaskan lagi oleh Allah, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ini Allah sendiri yang menegaskan bahwa Allah itu adalah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Artinya apa? Pekerjaan memang perlu secara fisik, bekerja keras, bekerja cerdas dan seterusnya sampai ikhlas. Itu secara fisik, secara materi pekerjaan Allah juga tahu. Dan secara gaib Allah juga maha tahu yang nyata maupun yang gaib. Kalaupun orang bekerja secara sembunyi-sembunyi, yang penting bermakna bagi dirinya dan bagi orang lain, nah maka itu nanti juga Allah akan tahu, Allah akan menilai, Allah akan memberikan balasannya. Dan di akhir ayat itu ditegaskan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nanti akan diberitakan, ada berita acaranya. Nah maka kalau nanti setelah melalui hari kiamat kan masing-masing akan mendapatkan buku, gitu ya Pak ya. Ada buku laporan berita acaranya. Kalau menerima bukunya dari tangan kanan, maka jelas amal perbuatannya adalah amal yang soleh. Tetapi sebaliknya, kalau menerima nanti buku laporannya atau berita acaranya nanti dari tangan kiri, nah maka itu tanda-tanda bahwa amal perbuatannya adalah amal yang jahat, yang buruk, yang tidak bermanfaat. Nah, ini surat At-Taubah yang kita coba untuk memahami. Intinya adalah memang kita diciptakan oleh Allah untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk beramal, tetapi beramallah yang soleh. Seperti yang sekali lagi satu ayat lagi di surat An-Nahl ayatnya 97 Allah juga menjelaskan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin wa unsa, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja, kata Allah, yang mengerjakan amal sholih, amila sholihan, amal sholih itu amal yang baik, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Pokoknya siapa saja, laki-laki dan perempuan itu sama, sejajar di hadapan Allah. Wa huwa mu'min, dan dia landasannya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, asal dia beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan balasannya yang terbaik, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita memang niat dari awal itu untuk berbuat baik, kemudian melaksanakannya juga dengan baik, akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang beramal tidak baik karena memang niatnya memang sudah tidak baik, kemudian perbuatannya tidak baik, ya walaupun dikemas dengan sebaik apapun, itu pasti nanti akan ada akibat dari perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu hukum sunnatullah. Nah, barangkali itu yang sebagai awal pembicaraan. Nanti ada tambahan pengalaman atau mungkin ada pertanyaan yang perlu dibahas, didiskusikan, dimusyawarahkan di majelis ini. Demikian, dilanjutkan, silakan. Nah, selanjutnya untuk jamaah yang akan menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, pertanyaan saya tertarik di awal ujian ini. Sholat itu ada dalam tanda tertib, mungkin tata tertib gerakan maupun baca. Tetapi ya terus terang saja memang apa yang kita lihat sehari-hari yang namanya tata tertib dan gerakan itu secara fisik terlihat banyak yang tidak seperti yang Ustaz katakan. Tetapi kita sebagai ulama umat Islam kan harus mengingatkan. Tetapi kalau diingatkan dalam tanda kutip juga orang Indonesia terutama, dia tersinggung, dia malah merasa buat apa Anda katakan saya juga sudah tahu, padahal itu sebetulnya sudah terbiasa dari kita, itu banyak sekali orang. Sekarang kita sebagai orang yang harus mengingatkan tidak mau mengingatkan karena mereka memang tidak ingin diingatkan. Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara positif. Yang kedua, yang Pak Ustaz katakan dalam hal bacaan, apakah bacaan itu yang sudah merupakan suatu paket yang terpenuhi dengan hadis apa saja? Karena sering juga timbul pertanyaan di rakaat pertama, rakaat kedua jangan lebih banyak di rakaat kedua kan seolah-olah gitu, atau sebaliknya, apapun itu kan muncul interpretasi. Saya kira memang banyak hal yang muncul karena umumnya kita termasuk saya dangkal dalam hal itu dan tidak mau bertanya untuk hal-hal yang takut nanti dikira gitu aja lu masih nanya. Padahal dia tidak tahu kan mereka. Jadi secara jujur saya berharap mudah-mudahan Pak Ustaz juga memberikan sesuatu yang bisa kita implementasikan baik dalam tertib gerakan maupun bacaan yang seharusnya, karena macam-macam siaran ini Pak Ustaz. Ada bacaan yang di quoting istilahnya kan, ada Ustaz imam yang mau mimpin begitu cepatnya, kita mau nanya juga segan, cepet banget ini baca apaan. Kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, kembali lagi, kesempurnaan sholat itu adalah bacaan dan gerakan, dua-duanya harus sempurna. Kemudian kalau ada sahabat kita, saudara kita yang menurut pandangan kita ini ada gerakan yang kurang sempurna atau mungkin bacaan yang kurang pas, nah, bagaimana cara mengingatkan? Atau jangan-jangan kalau diingatkan malah tersinggung gitu ya, merasa sudah haji 3 kali kok masih diingatkan. Padahal kan iman seseorang itu tidak diukur dari berapa banyak hasilnya Pak ya. Nah itulah, kita memang berkewajiban Pak untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabri. Jadi dirangkai di situ. Memang kita berkewajiban mengingatkan tausiah, wasiat. Tausiah itu
kita saling memang diperintahkan oleh Allah, tetapi tentu ada etika, ada batasan-batasannya. Selama kita ini bisa mengingatkan, memungkinkan kondisi situasinya. Kalau kita di Mekah kan nggak mungkin kita mengingatkan ya Pak ya. Sudahlah biarin lana a'maluna walakum a'malukum. Kami atau kita beramal sesuai dengan apa yang kita pahami, yang kita dapatkan menurut ilmu dan tuntunan. Tetapi bagi orang yang memahami beda, ya silahkan beramal sesuai dengan keyakinannya. Nah, tetapi kalau di tetangga atau bahkan keluarga kita sendiri, nah itu memang kita berkewajiban untuk berusaha untuk saling mengingatkan. Kalau kita tahu kemudian melihat orang lain kurang sempurna, ya dalam kondisi tertentu, nah mungkin ada orang yang spontan bisa diingatkan, tetapi ada orang juga yang begitu kalau spontan diingatkan malah tersinggung. Nah ini tentu kita harus cermat lagi, bisa di tempat khusus, sedang berdiskusi, sedang membahas tentang ibadah. Nah itu bisa kita mengingatkan, tapi tetap kita punya kewajiban. Nah tentu mengingatkannya itu caranya itu tadi ya, supaya tidak sampai menimbulkan justru nanti kurang harmoni. Nah kalau kita saling mengingatkan, bahkan kita sendiri mungkin kurang sempurna, mungkin dari bacaannya, dari gerakannya, tetapi kita tetap berusaha, sekali lagi berusaha untuk melakukan atau mendirikan sholat itu dengan sempurna. Ya sempurna sholat kita ini kan berusaha gitu Pak ya. Artinya dengan mengikuti kajian, dengan membaca buku-buku. Nah itu tentu kita terus meningkatkan, tidak berhenti, tapi tetap terus meningkatkan pengetahuan untuk menyempurnakan, berusaha menyempurnakan ibadah kita ini, gerakannya. Nah, jadi intinya kita tetap punya kewajiban Pak, mengingatkan itu tetap, tetapi tentu dengan situasi yang memungkinkan. Jangan sampai malah kita ingin mengingatkan atau mengajak untuk kebaikan, tapi malah membuat kurang harmonis. Terutama di dalam keluarga, orang-orang terdekat, kita ajak untuk membahas, untuk membaca buku. Kalau perlu diberikan buku-buku tertentu, tuntunan sholat. Sekarang kan sudah banyak sekali ya tuntunan sholat. Itu barangkali bagaimana cara kita mengingatkannya yang betul. Kemudian yang kedua, bacaan itu kalau paket dalam sholat itu jelas nanti larinya kepada rukun sholat ya. Rukun sholat, kemudian ada sunnah, ada wajib. Nah itu larinya akan ke sana. Selama itu yang terkait dengan rukun sholat, misalnya surat Al-Fatihah, itu kan jelas kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Itu kan artinya rukun Pak. Rukun itu kan tidak mungkin ditinggalkan. Itu berarti memang paket mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Tetapi juga ada bacaan-bacaan yang sunnah, artinya Rasulullah itu juga memberikan keleluasaan untuk memilih, menentukan surat-surat setelah baca Fatihah. Nah itu berikan keleluasaan oleh Rasulullah untuk memilih surat yang paling senangi, paling mungkin paling cocok untuk dirinya. Dalam situasi tertentu boleh juga kita memilih ayat-ayat, tetapi kalau dalam surat sholat sendiri maupun jamaah ini memang ada tuntunannya. Di surat Al-Muzammil itu memang kalau sholat sendiri itu boleh sepanjang apapun, memanjangkan sujud kita lama, kemudian berdiri lama, itu Rasulullah mempraktikkan seperti itu. Tapi pada saat kita mengimami berjamaah itu justru disarankan, diberikan contoh oleh Rasulullah itu untuk
yang meringankan karena di dalam jamaah itu ada orang yang sudah tua, ada yang punya keperluan, ada yang sakit dan lain sebagainya. Jadi itu tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Justru kalau kebersamaan berjamaah itu malah disarankan untuk meringankan, yang tidak terlalu panjang. Kecuali memang sudah disepakati. Misalnya kalau tarawih kemudian sudah disepakati kita tarawih pada tengah malam dan memang sudah kita sepakati untuk khusus sholat tarawih mau baca 1 juz di rakaat pertama, nanti 1 juz di rakaat kedua, yang penting sudah ada kesepakatan. Nah itu baru Pak ya, silakan. Jadi ada etikanya di dalam bacaan itu sendiri, memilih atau menentukan ayat-ayat atau surat yang dibaca. Jadi sebenarnya itu sangat memudahkan. Sekali lagi bahwa ibadah itu di samping fisik, dari secara fisik, tapi yang lebih dari sekedar fisik, gerakan dan bacaan, maka nilai sesungguhnya Pak. Nah, esensi sholat itu harus mempunyai bekas sholat, ataris sujud. Jadi bekasnya sholat itu yang harus diperhatikan. Dalam sholat kita bacaannya berusaha untuk benar, gerakannya benar. Itu artinya kan kita dilatih benar. Nanti begitu selesai sholat, masihkah kita mampu berbuat benar? Jangan-jangan sudah menyimpang. Di dalam sholat itu salam, damai, kita saling menghormati, menghargai. Begitu keluar sholat, masihkah kita bisa berdamai? Nah itu kan nilai-nilai dalam sholat itu yang lebih penting sesungguhnya Pak. Walaupun itu memang mutlak secara fisik diperlukan. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena saya dulu Pak. Pak Ustaz mungkin agak menyimpang sedikit. Saya ingin menanyakan mengenai apa ya, semacam takdir di Ustaz. Tadi kan katakan bahwa manusia itu tidak Allah dalam namanya. Yang ingin saya katakan adalah apa ya, takdir, tapi takdir yang berhubungan dengan nasib. Maksudnya misalnya ini, bahwa Allah telah menciptakan seorang makhluk yang namanya Muhammad. Bahkan kalau tidak salah saya ingat, Nabi Muhammad itu katanya sebelum alam semesta diciptakan, Allah akan menciptakan Muhammad. Kalau saya tidak salah, dalam hadis qudsi kan dikatakan bahwa jika bukan Muhammad tidak menciptakan Rasulullah. Di situ saya melihat bahwa Allah mentakdirkan beliau untuk menjadi orang baik. Di satu sisi ada juga Allah menciptakan makhluk yang namanya Fir'aun misalnya gitu, bahwa dia menjadi orang buruk. Apapun dikirim Nabi, dikirim Rasul segala macam untuk mengingatkan dia, tetap dia punya takdir buruk, dia itu. Ada juga manusia yang hidupnya buruk, tapi karena takdirnya baik sehingga di ujungnya husnul khatimah. Sebaliknya ada juga yang su'ul khatimah. Nah, kita sekarang tidak tahu kita baik apa buruk nantinya gitu. Cuma kita disuruh beramal, siapa tahu Allah memang menciptakan kita untuk nantinya hidup husnul khatimah atau akhir saya. Pertanyaan saya adalah apakah betul begitu? Artinya dalam ini kalau seorang ditakdirkan yang tidak bisa diubah dia nantinya jadi orang buruk, kasihan gitu. Ada juga yang memang katakanlah kita ini mudah-mudahan jadi orang baik, beruntung. Bagaimana menurut Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus sekali ini pertanyaannya tingkat tinggi. Ya di dalam rukun iman kan
arkanul iman. Beriman yang ke-6 adalah beriman kepada qada dan qadar atau takdir, gitu ya Pak ya. Baiknya takdir maupun buruknya takdir itu dari Allah, minallah. Dan itu kan redaksinya seperti itu Pak. Tetapi kemudian kita maknai bahwa setiap hamba Allah manusia itu tidak tahu takdirnya itu nanti akan seperti apa, termasuk yang baik atau yang buruk, karena itu hakullah, hak prerogatif Allah. Itulah makanya diwajibkan bagi hambanya untuk selalu berusaha. Dan takdir itu sebenarnya kan ada dua jenis takdir. Takdir yang sudah mutlak benar, tidak bisa berubah, dan ada takdir yang masih bisa berubah. Nah, oleh karena itu tetap diwajibkan bagi umatnya, bagi hamba Allah itu untuk berusaha, kemudian berdoa, bertawakal, berdoa. Kemarin di Damai Indonesia ya. Nah, ada 3 hal itu. Jadi berusaha, kemudian bertawakal, dan berdoa. Nah, itu kewajiban bagi setiap hamba Allah, termasuk Nabi Muhammad. Memang benar di hadis qudsi maupun di Al-Quran sendiri bahwa bahkan di kitab sebelum Al-Quran, kitab Injil pun itu kan disebutkan, kitab Taurat pun menyebutkan bahwa nanti akan datang utusan yang terakhir, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, itu tinggal memahaminya, memaknainya dengan tanda-tanda tertentu. Itu malah di dalam Injil itu malah dirinci tanda-tanda. Tetapi kan Muhammad sendiri kan nggak tahu. Muhammad sendiri kan tidak tahu sebelum Muhammad ini menjadi utusan Allah. Itu justru kan yang tahu kan para kalau di pendeta ya, pendeta sama rohib di Taurat itu namanya rohib, pendeta. Nah, itu kan justru yang mengetahui ahli-ahli kitab sebelumnya itu. Tapi Muhammad sendiri kan sebelum dia memang termasuk dibelah dadanya, dikeluarkan kejahatannya, diganti dengan cahaya nur. Makanya ada istilah Nur Muhammad gitu ya Pak ya. Ada istilah seperti itu. Nah, itu kan Nabi Muhammad sendiri secara pribadi kan tidak mengetahui. Tahunya kan setelah. Nah, termasuk juga Fir'aun. Nah, Fir'aun, ada Dajjal. Itu kan tidak tahu bagaimana dia akan menjadi jahat atau akan menjadi baik. Jadi yang tentu kembali lagi tadi kualitas ada kaitannya dengan beramal tadi, bahwa beramal itu akan memberikan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti setelah hasil amal perbuatannya itulah baru akan dinilai atau akan dilihat bagaimana hasil dari pekerjaan atau amalnya itu sendiri. Maka kewajiban tadi berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian berdoa. Nah, tentu doa kita ini yang menjadi kuncinya. Kalau kita selalu berdoa mohon kepada Allah dijadikan orang baik, dijadikan orang soleh, selalu beramal soleh. Nah, itu kan artinya menuju kepada kebaikan. Nah, hikmah dari mengapa ada orang-orang baik seperti para rasul, para ulama, kemudian ada orang jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian ada sebelumnya ada Fir'aun, ada Dajjal dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya hikmahnya juga bahwa untuk menilai, membandingkan kebaikan dengan keburukan, ya itu buktinya bahwa orang kalau memang sudah tidak condong kepada kebaikan tentu nanti akan sesat. Nah, itu sebagai bandingan jadi
ada nilai baik, ada nilai buruk. Nah, hikmahnya seperti ini. Bagaimana Adam dulu diciptakan Allah di surga, kemudian sudah diingatkan jangan dekat-dekati pohon, tapi kemudian dirayu sama iblis. Nah, akhirnya juga tergoda oleh iblis, kemudian setelah melanggar lalu diusir dari surga, akhirnya di dunia. Itu tentu ada nilai, ada hikmah di balik semua kejadian itu. Itu terkait dengan tadi Pak, takdirnya sesungguhnya kan setelah kita melakukan, setelah kita merasakan itu baru tahu takdirnya. Manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka itu sekali lagi kewajiban seorang hamba Allah adalah beramal dengan berusaha, bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seperti itu gambarannya. Jadi tidak ada makhluk siapapun yang tahu sebelum takdir itu benar-benar terjadi, karena itu adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terjadi baru tahu, dan tentu ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Hubungannya dengan bahwa pada saat dia di dalam rahim, kan sudah ditentukan nasibnya. Sudah ditentukan bahwa bisa disebutkan nasib. Iya, betul. Ya, di dalam kesehariannya kan katakanlah dia berdoa segala macam, tapi kan memang nasib ujungnya dari sini itu bagaimana Pak? Iya, benar. Makanya takdir itu kan ada yang sudah mu'alaq, sudah pasti, tetapi juga ada takdir yang masih mungkin berubah. Dan itu pun kita manusia kan tidak tahu kan. Waktu di rahim itu pun yang diterangkan di dalam surat Al-A'raf itu kan alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan? Saat itu kan menjawab, bala syahid. Dia ya Allah, benar Engkau adalah Tuhanku dan aku akan tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, itu kan pada saat di rahim dulu. Tetapi perjalanannya itu kan semua tidak mengetahui, dan tidak mungkin, bahkan orang lain pun juga tidak tahu anaknya nanti jadi anak baik atau anak yang jahat. Karena itu kembali lagi, memang takdir ini adalah sesuatu yang hanya Allah yang maha tahu, hanya ilmu Allah yang bisa menjangkau. Jadi manusia tidak akan tahu sebelum memang benar-benar terjadi. Barangkali sebatas itu, karena memang ilmu manusia itu tidak akan bisa menjangkau. Demikian? Ya, Allah a'lam. Masih? Kalau kita masih ada. Ibu-ibu masih mau Cukup? kalau memang nggak ada, Ya. Sebagai penutup terakhir ini ada pesan, beramallah sebelum berdatangan 7 perkara. Yang pertama, beramal sebelum miskin yang melupakan kewajiban. Kadang-kadang miskin justru bisa melupakan kewajiban karena saking miskinnya. Yang kedua, beramallah sebelum kaya yang menimbulkan congkak dan melampaui batas. Nah, mumpung belum kaya sekali gitu. Nah, beramallah dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, beramallah sebelum datangnya penyakit. Penyakit ini bisa merusak segalanya, fisik maupun rohani. Dan yang keempat, beramallah sebelum tua yang menimbulkan pikun dan habis tenaga. Kemudian yang kelima, beramallah sebelum mati yang menghabisi. Nah, kalau sudah mati kan sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa beramal. Yang keenam, beramallah sebelum datangnya Dajjal yang sangat jahat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, beramallah sebelum kiamat yang sangat berat dan sukar menghadapinya.
Nah, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan Allah untuk berbuat, beraktivitas, beramal, tetapi amal yang mempunyai makna, bermanfaat bagi dirinya, bagi diri kita dan bagi orang lain, insya Allah. Kemudian mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila kita salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.